Selamat pagi, siang, sore, maupun malam. Salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, saya dari tim pengembangan wheelchair mempersembahkan simulator kontrol kursi roda berbasis artificial intelligence untuk Indonesia ramah lansia. Di Indonesia, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik tahun 2021, sekitar 11% populasi Indonesia merupakan seorang lansia. Orang yang tergolong lansia akan mengalami penurunan fisiologis secara bertahap. Menurut Ridwan Syah tahun 2015, oleh karena itu, untuk melakukan aktivitas seperti memutar kursi roda pada kursi roda manual, dapat menjadi aktivitas berat dan mempersulit mobilitas lansia. Oleh karena itu, saya, Muhammad Alifian Syafir Daus dari Sistem Pengenalan Pola C, Kelas C, sebagai ketua dan anggota software dan hardware engineer mengusung sistem terbaru yang terdiri dari sebuah controller untuk kursi roda berdasarkan kemiringan menggunakan artificial intelligence dan sebuah kursi roda yang untuk saat ini masih belum dalam tahap pengembangan namun disimulasikan menggunakan komputer. Sistem controller terdiri dari port USB, micro sebagai pengirim data serial ke komputer. Kemudian terdapat ESP32 sebagai pemroses utama dan MPU6050 sebagai sensor pendeteksi kemiringan berdasarkan percepatan gravitasi yang dialami oleh sistem dan terdapat baterai. Kemudian algoritma yang digunakan oleh sistem controller yaitu algoritma support vector machine atau SVM yang mengklasifikasikan kumpulan data berdasarkan support vektornya. Model SVM ini disimpan dalam microcontroller. Data yang digunakan untuk dimasukkan ke dalam model SVM terdiri dari data dua dimensi, X dan Y, dengan jumlah kelas sebesar 5/5 kelas, yang terdiri dari idle, kanan, kiri, maju, dan mundur. Data tersebut dibagi menjadi rasio 25/75 dengan data training 75% dan data testing 25%. Untuk blok diagram dari sistem controller terdiri dari MPU 6050 sebagai input menghasilkan data percepatan aksis X dan Y. Kemudian input yang dihasilkan oleh MPU 6050 dikirim ke ESP32 menggunakan I2C. ESP32 akan mengklasifikasi data baru menggunakan algoritma SVM. Hasil dari klasifikasi akan dikirim ke komputer atau kursi roda yang saat ini masih disimulasikan menggunakan komputer melalui serial port. Berikut ini merupakan video pengambilan data. Data kemiringan dari sistem controller akan dikirimkan menuju ke komputer yang akan dipisahkan menjadi kelas-kelas tertentu seperti kelas idle, kelas kiri, kanan, maju, atau mundur. Kemudian selanjutnya dapat video hasil uji coba model pada sistem controller. Dapat dilihat pada controller dapat dilihat bahwa controller dapat mengklasifikasi arah kemiringan dari sistem. Selanjutnya, mari kita lanjutkan ke demo dari Jupyter Notebook. Terdapat aplikasi menggunakan VS Code. Di sini kami melakukan import serial untuk mengimport built-in function dari sistem kami. Di sini akan langsung di-run untuk di-connect ini karena belum terkoneksi dengan controllernya, maka akan menghasilkan error. Controller akan terlihat berwarna merah dan hijau untuk MPU 6050-nya. Dapat dilihat bahwa ketika di running, dia menghasilkan connected to COM3. Itu berarti dia terkoneksi dengan serial port dengan nama COM3.
Kemudian di sini akan dilakukan pembacaan pada serial port pada sistem komputer. Kemudian di sini akan melakukan pembacaan, namun karena ini sudah modelnya sudah masuk ke dalam remote controller ini, maka pembacaan tidak akan berlangsung. Lalu ini untuk menutup serial portnya. Selanjutnya kita dapat memvisualisasi datanya. Berdasarkan data di sini dapat terlihat bahwa terdapat beberapa data. Di sini ada data idle, data ke kanan dan ke kiri, kata maju dan mundur. Kemudian kita akan melakukan training pada training pada model SVM. Kita dapat awalnya kita melakukan import terhadap dataset yang telah kita ambil sebelumnya pada blok codingan di atas. Ya, lalu dapat dilihat di sini untuk datasetnya. Di sini dapat dilihat bahwa kita menggunakan test size sebesar 0,25 atau 25%. Dan training size-nya tentu saja kebalikannya 75%. Kemudian di sini merupakan pembuatan model yang menggunakan scikit-learn. Di sini akan dilakukan import SVC, lalu akan dibuat modelnya menggunakan nilai gamma 0,001. Langsung di-run. Kemudian di sini kita dapat melakukan testing terhadap sistem kami. Lalu di sini dapat dilihat bahwa nilai true value-nya dapat dilihat bahwa hasil prediksi dengan hasil aslinya, hasil data dari testing itu sekitar 99% sama. Dan terlihat di sini ada satu data yang misprediksi. Kemudian kita dapat melakukan perhitungan matriks menggunakan F1 score. Dapat dilihat bahwa nilai matriksnya mendapat nilai sekitar 99,3%. Ini untuk melakukan model real time, namun tidak perlu dilakukan karena modelnya sudah masuk ke controller ini. Kemudian kita dapat melakukan melakukan port dari scikit-learn ke blok codingan dalam bahasa C. Dapat dilihat di sini adalah codingan dalam bahasa C. Mungkin di sini akan terlihat lebih jelas. Ya, di sini merupakan data raw yang belum dimasukkan ke C, yang kemudian akan dimasukkan ke dalam header dari blok codingan dari C. Seperti itu. Kemudian dapat dilihat di sini merupakan tempat prediksi. Di sini merupakan blok codingan untuk melakukan prediksi. Lalu akan di-run. Dapat terlihat di sini nilainya masih idle. Apabila kita majukan, nilainya akan terlihat maju. Dan ketika dimiringkan sebelah kiri, maka terlihat nilainya akan bernilai kiri. Dan apabila dimiringkan ke kanan, maka nilainya akan bernilai kanan. Dan apabila diterbalikan, mungkin tidak terlalu terlihat. Ini mundur atau ESP-nya menghadap ke saya, seperti itu. Mungkin tidak terlihat di video, namun saya akan tetap lanjutkan. Mungkin hasil prediksinya tidak ada yang salah, semuanya tepat semua, maju, mundur, kiri, dan kanan. Seperti itu. Mungkin hasil demonya cukup seperti itu. Mungkin akan dilanjutkan ke PowerPoint sebelumnya.
Kesimpulannya, sistem wheelchair dapat memudahkan mobilitas para lansia dengan mengurangi beban seperti memutar roda pada kursi roda manual serta menekan tombol penggerak pada sistem kursi roda terdahulu dengan remote control berbasis AI dengan kemiringan data. Terima kasih dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, saya undur diri.